Baik, berikut akan saya pandu bagaimana langkah awal untuk integrasi ke GrabFood. Nah, pertama, Anda masuk dulu ke back office melalui browser. Selanjutnya Anda scroll ke menu aktivasi layanan, lalu Anda scroll ke bawah, lalu nanti akan ada menu GrabFood. Nah, nanti ketika Anda baru pertama kali mengintegrasikan ke GrabFood, Anda akan diminta untuk memilih apakah Anda sebelumnya sudah pernah mendaftarkan akun GrabFood atau belum. Nah, nanti Anda tinggal sesuaikan saja. Selanjutnya nanti tinggal di next 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 aja. Nanti Anda akan otomatis masuk ke tampilan ini. Selanjutnya kita tinggal klik saja atur daftar menu. Nanti Anda akan diminta untuk memasukkan jam buka di sini. Nah, Anda bisa tinggal baca saja di sini untuk keterangan detailnya. Untuk mengatur jam buka di sini Anda bisa tinggal klik saja yang logo pensil ini, lalu Anda tinggal add period aja. Nah, di sini Anda bisa memasukkan lebih dari 1 jam kerja ya. Misalkan dia ada 2 sesi gitu ya. Jadi ada yang sesi yang untuk menu sarapan sama ada yang sesi untuk menu utama seperti itu. Nah, contohnya untuk yang sarapan itu dari jam 8 sampai jam 11 contohnya. Nah, kemudian kalau untuk yang sesi selanjutnya ini adalah sesi untuk yang menu utama contohnya sampai jam 20 seperti itu. Nah, berarti nanti seperti ini, itu nanti menunya akan terbagi menjadi 2. Jadi ada menu yang khusus untuk sarapan yang hanya bisa dipesan di jam ini saja, dan juga ada menu yang hanya ada di menu utama saja seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal klik simpan, lalu kita tinggal tambahkan untuk jam buka yang lainnya. Nah, di sini saya sudah tambahkan untuk semua jam bukanya. Di sini Anda kalau misalkan buka setiap hari tinggal dicentang aja ya di sini ya. Tapi kalau misalkan Anda hanya buka dari Senin sampai Sabtu saja contohnya, ya berarti untuk yang hari Minggu nggak usah dicentang seperti itu. Oke. Lalu kita klik selanjutnya. Nah, di sini untuk menu section Anda bisa baca detailnya di sini. Jadi di sini Anda bisa memasukkan nama dari sesinya seperti itu. Contohnya untuk yang sesi dari jam 8 sampai jam 11 ini adalah sesi untuk menu sarapan. Nah, di sini saya tinggal centang aja untuk yang 8 sampai 11 ini adalah khusus untuk menu sarapan. Oke, di sini untuk settingan awal aja, jadi Anda boleh masukkan satu aja dulu nama sectionnya. Untuk memasukkan nama section lain itu nanti bisa di settingan selanjutnya atau bisa diatur nanti. Selanjutnya yang penting ini kita bisa settingan awalnya aja dulu seperti itu. Nah, selanjutnya kita tinggal klik saja selanjutnya. Lalu di sini tinggal pilih saja salah satu kategori. Contoh di sini kategorinya adalah Indonesian food. Jadi kategorinya itu akan mengikuti kategori yang sudah kita inputkan sebelumnya di back office di menu katalog produk ya. Oke, kita klik selanjutnya, lalu nanti kita akan diminta untuk memasukkan item awal ya, untuk memulai integrasi awal ke GrabFood. Contoh saya pilih ayam penyet, oke. Nah, kemudian nanti akan kita bisa mengubah harganya, contohnya menjadi harganya itu 32.000 contohnya. Oke, nanti untuk deskripsi ini opsional ya. Lalu kalau mau masukkan add-on bisa, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Lalu kita tinggal klik simpan, kemudian selesai. Untuk settingan awal sudah berhasil. Nah, di sini untuk settingan awalnya sudah ada ya, sudah ada menu untuk sesi sarapan. Nah, di sini untuk settingan selanjutnya kita bisa tinggal klik ubah menu. Lalu kita bisa tambahkan section baru di sini nih untuk menu utama. Kita tinggal klik tambah saja. Lalu kita tinggal klik saja menu utama. Masukkan menu utama. Lalu kita tinggal centang saja yang dibutuhkan. Untuk centangnya, centang yang ininya ya. Simpan. Sekarang kita sudah ada 2 sections. Jadi di sini ada menu utama dan menu sarapan. Di menu sarapan saat ini sudah ada ayam penyet. Di menu utama masih belum ada. Kita bisa tinggal tambahkan saja di sini. Kita bisa melihat juga untuk jam bukanya untuk yang menu sarapan itu dari jam 8 sampai jam 11. Di menu utama customer baru bisa pesan dari jam 11.15 untuk sampai jam 8 malam seperti itu. Dan di sini kita bisa tinggal klik tambah saja. Lalu kita bisa tinggal tambahkan saja kategori apa aja sih yang ada di menu utama. Lalu kita tinggal pilih saja contohnya Chinese food, lalu simpan. Selanjutnya kita bisa tinggal tambahkan saja untuk itemnya. Di sini untuk tambah item bisa di sini atau bisa di sini juga. Oke, saya coba tambahkan di sini. Contoh seperti ini.
Nah, di sini saya sudah tambahkan untuk di menu utama ada item-itemnya itu dengan kategori Thai food dan juga Chinese food. Di sini kita bisa edit juga, contohnya mie sticky rice kita edit di sini, tinggal klik logo pensil. Lalu kita bisa atur harganya di sini, tinggal klik logo pensil pada harga GrabFood. Saat ini harganya ada 30.000. Kita bisa markup di sini. Contohnya kita mau markup berapa rupiah atau berapa persen, di sini tinggal di markup aja. Contohnya saya mau markup 20%. Oke. Nah, nanti di sini akan ada pilihan harga normal sama harga GrabFood. Kita fokusnya ke harga normal aja ya. Oke, kalau sudah nanti di sini akan ada simulasi untuk harga normal berapa, harga GrabFoodnya berapa. Lalu klik simpan. Oke, setelah itu langsung kita klik simpan aja di sini. Nah, kalau kita mau hapus produk ya sama aja, kita tinggal klik saja yang logo pensil lalu tinggal klik hapus di sini. Kemudian di pojok kiri atas yang simbol titik 3 dia akan ada opsi di sini. Kalau kita misalkan mau ubah section itu bisa di sini. Section itu yang di sini ya, ubah section seperti itu, mau diedit namanya gitu ya. Lalu kemudian di sini kalau kita misalkan mau hapus section itu bisa. Jadi kalau kita mau hapus salah satunya itu bisa dari sini. Lalu kalau kita misalkan mau lihat daftar add-on apa aja yang sudah kita inputkan sebelumnya itu bisa di sini. Kalau belum ada nanti dia nggak akan muncul. Lalu di sini nanti akan ada pilihan ubah urutan. Kalau kita misalkan mau ubah urutannya itu seperti ini nih contohnya. Oke, tom yumnya itu saya mau yang di paling atas gitu. Klik simpan. Nah, kemudian kalau misalkan ini lihat grup aja, berarti kalau kita mau mengubah tampilannya aja sih, berarti dia cuma menampilkan kategorinya aja seperti itu. Oke, kalau sudah kita langsung close aja di pojok kanan atas. Jika sudah, kita akan masuk ke tampilan menu kita. Di sini kita bisa lihat daftar menu kita yang ada di menu sarapan apa saja dan yang di menu utama apa saja. Seperti itu. Nah, misalkan kita mau lihat untuk menu sarapan di hari Minggu apa gitu ya. Contohnya menu sarapan di hari Minggu, nanti dia akan menampilkan menu sarapan untuk yang hari Minggu. Selanjutnya di sini ada jam buka. Untuk jam buka kan tadi kita ada setting di awal ya. Kalau kita misalkan mau edit lagi ke depannya gitu ya, itu bisa juga di menu jam buka ini. Seperti itu. Nah, oke, kalau misalkan udah di bagian menu, kalau misalkan ada perubahan itu langsung kita klik perbarui. Setelah kita klik perbarui, itu nanti akan menunggu antrian dari GrabFoodnya dulu. Jadi untuk harga atau untuk perubahannya itu dia nggak langsung berubah karena masih perlu menunggu antrian dari GrabFoodnya. Nah, kita kembali lagi ke menu ubah menu. Nah, di sini untuk harganya ini, untuk harga produknya itu antara harga normal dengan harga GrabFood itu tidak boleh sama ya. Jadi harganya wajib di markup. Seperti itu, wajib di markup karena kalau misalkan sama nanti harga menunya akan menjadi 0 rupiah seperti itu. Jadi harganya wajib di markup. Seperti itu. Nah, kemudian di sini di halaman menu ini juga kalau misalkan kita mau nonaktifkan menunya, jadi gak mau ditampilkan, maksudnya kayak supaya tidak tersedia, ini bisa dinonaktifkan di sini. Oke, nanti dia akan muncul notifikasi seperti ini. Jadi nanti produknya itu akan muncul sebagai tidak tersedia. Oke, sekian dari saya, terima kasih.